Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimeter, smart multimeter yang versi SM644. Di versi 644 ini dia menggunakan prosesor Atmega 644. Ada dua varian. Yang satunya menggunakan prosesor Atmega 328. Nah, bedanya apa? Semuanya sama. Hanya ada satu perbedaan di bagian pengecekan kristal. Kira-kira kemungkinan kalau untuk fitur perbedaannya hanya di situ saja. Untuk yang lain semuanya sama. Jadi paket penjualannya seperti ini. Ada pin jumper buat probing, buat self test, buat kalibrasi, ada kapasitor untuk tester, ada LED untuk tester, ada resistor untuk tester. Nah, sekarang kita coba. Jadi di sini ada baterai internal. Jadi dilengkapi dengan baterai 3 volt, terus menggunakan ZIF socket, menggunakan USB charging untuk pengecasan. Terus di sini ada indikator LED, ketika full warnanya hijau, ketika charging warnanya merah. Terus layarnya LCD warna ya, layar warna. Oke, kita coba, kita nyalakan. Tekan sekali untuk menyalakan. Jadi ketika nyala, dia otomatis langsung testing. Nah, testing yang ini dia untuk keseluruhan komponen seperti transistor, seperti kapasitor, seperti dioda, seperti resistor, seperti induktor, apalagi kristal. Itu dia dari menu auto dari sini. Jadi dari menu auto banyak komponen yang secara otomatis dideteksi oleh alat ini. Nah, tersedia juga di dalamnya ada menu. Contohnya seperti ini. Ketika kita nyalakan, ketika sampai menu nah seperti ini, kita tekan lama untuk masuk ke menu. Nah, menu pertama yang tampil pada anak panah transistor. Transistor ini sebenarnya dia auto check yang pertama tadi. Kita coba tekan lama untuk memilih menu auto yang ini tadi, yang pertama kali. Jadi untuk auto, untuk transistor, induktor, resistor, dioda, ya kan, transistor banyak macamnya, ada yang triax, ada yang MOSFET, ada yang thiristor dan lain-lain. Jadi semua dicek dengan fungsi auto seperti itu. Nah, ini langsung aja dicoba untuk transistor. Karena saya nggak punya banyak transistor, ini hanya untuk mencoba. Kira-kira seperti ini. Pin 1, 2, 3 berurutan seperti ini. Pin yang paling kiri nomor 1, tengah nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, kemudian ini yang kosong, dia sebenarnya berurutan. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 2. Yang bagian bawah
katoda, anoda, 1, 2, 3, 3. Jadi sebenarnya di sini ada tulisan, karena di bawah LCD tidak terlihat, di bawah sini itu sebenarnya ada tulisan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, seperti ini tulisannya sebelah sini. Tapi karena nggak kelihatan, ketutup LCD, jadi saya perjelas kakinya. Jadi bisa di sini, bisa 1, 2, 3 di sini, ini juga 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir ini adalah 2. Jika dipasang untuk resistor bisa. Jadi transistor semua bisa dicek melalui ini otomatis ya. Jadi otomatis pengecekannya langsung ngecek semua pin. Ini informasinya pin 1, 2, 3, jadi emitter, kolektor, basic. Seperti ini. Jenisnya NPN, ini informasi datanya. Kira-kira seperti ini. Kemudian bisa coba untuk resistor. Jadi transistor bisa berbagai macam ya, seperti MOSFET, triax, thiristor, apalagi. Jadi bisa dicek secara otomatis. Nah, sekarang coba dengan resistor. Boleh dihubungkan ke pin 1 dan 2. Boleh juga dihubungkan ke pin 1 dan 3. Boleh juga dihubungkan ke pin 2 dan 3. Seperti ini berarti 1 dan 2. Hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian terakhir 2. Seperti ini. Nilai hambatan 10 kilo ohm, terbaca 10,10 kilo ohm. Warnanya bisa dilihat. Warnanya apa? Coklat, hitam, merah. Betul ya? Coklat, hitam, merah. 10 kilo. Kemudian kapasitor juga sama, 1, 2, 3 boleh, 1, 2 boleh, 2, 3 boleh, bebas memasukkan di mana saja. Nah, di sini tertulis di badan komponen yaitu 3, berarti 3 PF. Kalau untuk di bawah 25 PF disarankan untuk menggunakan menu yang ada di dalam. Dia tidak bisa auto check karena multimeter ini, smart multimeter, punya kelebihan daripada multimeter lain. Dia bisa ngecek sampai dengan 1 PF, 1 picofarad. Jadi ketika dicek menggunakan auto, dia tidak terdeteksi. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu. Nah, kita pilih. Nanti ini dijelaskan ya untuk menu-menu yang lain. Ini sementara untuk yang kapasitor dulu. Nah, di sini ada. Jadi ini untuk resistor dan induktor. Terus ini untuk kapasitor. Ketika di sini ada penjelasan 1 dan 3, berarti harus pin 1 dan 3. Untuk yang di bawah 25 PF disarankan. Nah, yang ini 1 dan 3 disarankan untuk yang di bawah 10 ohm, atau dikhususkan untuk induktor. Itu akan lebih akurat hasilnya. Kita coba tekan lama untuk memilih. Nah, kira-kira seperti ini.
3,45 PF kebacanya. Ini kapasitornya yang biasa, kira-kira seperti itu. Ketika dia tidak 0 minus ya, atau bukan minus tapi plus, kita bisa melakukan kalibrasi sehingga nanti bisa mendekati 0 untuk pengukuran yang lebih presisi. Nah, keluar, terus kita pilih otomatis lagi ya. Ini ada kapasitor 22J 220 NF menggunakan menu transistor itu auto, jadi otomatis semua kebaca di sini. 220 NF 220 NF kebaca 223. ESR-nya 0,20, masih berubah-berubah ya, kadang 0,21, kadang 0,20 karena di sini live. Jadi untuk pengukuran live, dia ketika dilepas dia hilang ya. Jadi pengukurannya dia live, ketika ada komponen dia kebaca, ketika tidak ada komponen dia akan mendekati 0. Contohnya seperti ini. Jika menggunakan kapasitor, disarankan untuk disortkan dulu ya, di konslet seperti ini, di tempel kutub positif dan negatifnya. Dikhawatirkan masih ada sisa muatan yang ada di dalam. Ketika masuk ke bagian probing 1, 2, 3, dia akan merusak prosesor. Meskipun ada proteksi, tetap harus dijaga. Jadi di sini ada proteksi, di bawah baterai ini ada menggunakan dioda TVS dan ESD yang itu SRV. Jadi sudah double proteksi, tapi tetap disarankan untuk disortkan dulu untuk menjaga, khawatir ada masih ada muatan, sisa muatan, dia akan merusak prosesornya. Terus ini ada, nah ini disortkan lagi ya seperti ini untuk menjaga supaya tidak ada muatan. Terus kita cek di badan terdeteksi tertulis 1000 UF, 1000 mikrofarad. Kita cek, nggak nyampe nih kakinya. Kita pilih yang sebelah sini biar nyampe kakinya. Nah, kebaca 1029,4 UF. ESR-nya 0,03. Bagus ya kualitasnya. Ini bagus kualitasnya. ESR-nya makin kecil, ESR-nya makin bagus kualitas kapasitor. V-loss-nya 0,9%. Ini kalau nggak salah apa mereknya? Elna ya, Elna bagus ya. Mereknya Elna Kerafine. Bagus. 1000 PF. ESR-nya 0,03. Kira-kira seperti itu. Saya tidak banyak untuk mencoba beberapa komponen untuk mempersingkat pengetesan. Nah, kemudian kita coba lagi ada LED. Kurang pas kakinya. Kalau udah pas dia akan ngedip seperti itu. Kebaca LED ini 1,93 volt.
Ini informasinya 4,4 pf ya, 4,6 sampai 4,4 pf. Kakinya 1 dan 3 untuk kutub positif dan negatifnya ya, seperti itu. Ini kutub positif negatifnya. Terus apa lagi, resistor udah tadi ya, transistor sudah, kemudian nah induktor ini saya lagi nggak ada induktor. Induktor juga bisa mulai dari 0,01 mH sampai dengan 20 H Henry ya, apa namanya satuannya induktor. Untuk resistor mulai 0,1 ohm sampai dengan 50 mega ohm. Begitupun kapasitor mulai dari 1 pf hingga berapa? Kalau nggak salah sampai dengan 100 mF. 100 mF ya. 50 sampai 100 mF kira-kira. Nah, ini langsung kita coba kristal. Kristal dia bisa ngecek sampai dengan 14 MHz. Seperti ini. Dia akan membaca kristal. Terbaca 11,9952. Di badannya tertulisnya 12 MHz ya. Ada tulisannya H12.000M. 12 MHz. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang presisi, misalnya 1 pf, saya carikan yang 1 pf, ini 12 ya. 1 pf, nah ini ada 1 pf. Kita coba. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, disarankan untuk yang kapasitor kecil supaya mendekati 0 titik ukurnya, kita lakukan kalibrasi. Di sini disediakan untuk pin jumper untuk kalibrasi. Menu kalibrasinya ada di sini. Nah, menu self test ini untuk kalibrasi. Ketika kita tekan lama untuk memilih, dia diminta untuk sortkan probes 1 2 3, pin 1 2 3 seperti ini. Jadi seperti ini dia terbaca. Ini belum saya pasang ya, saya perjelas dulu. Jadi 1 2 3 1 2 3 2 begitu ya pin yang di soketnya. Jadi kita sortkan 1 2 3. Jadi gini 1 ya kan. Terus ini kan tadi 3, ini 2 nih. 1 2 3. Kira-kira seperti itu. Kita coba langsung untuk self test. Masukkan, terus kita jepit. Nah, kita tinggal. Jadi di dalam ada banyak fungsi, termasuk ini sambil nunggu apa namanya self test agak lama, itu mungkin sekitar 2 menitan. Jadi di dalam menu ada beberapa fungsi, contohnya tadi seperti, nah ini diminta dilepas ya. Oke, lepas. Kemudian kita jepit lagi, kita tinggal. Kita lepas, jangan di sentuh supaya mendapatkan titik ukur yang lebih presisi hingga mendekati 0 untuk kapasitor yang 1 pf biar lebih presisi nilai ukurnya.
Jadi di dalam ada banyak menu termasuk frekuensi. Smart multimeter ini bisa untuk pengukuran frekuensi. Jadi misalnya untuk mengukur frekuensi meter, frekuensi counter mulai dari 1 Hz sampai dengan 2 MHz atau 2000 Hz. Betul ya? 2000 Hz sama dengan 2 MHz ya. Terus dia juga ada pin untuk apa ya namanya, frekuensi generator. Dia sebagai frekuensi generator atau PWM. Jadi nanti saya masih ada satu lagi, ini nanti untuk mencoba. Jadi ada di sini juga ada. Jadi seperti ini. Itu sambil menunggu kalibrasinya selesai. Di sini ada pin yang tertulis INF. INF berarti input frekuensi. Jadi ketika kita mau mengukur frekuensi counter, dia bisa lewat INF. Di sini ada out G, fungsinya untuk out generator. Jadi frekuensi generator untuk kita keluarkan, untuk kita gunakan sebagai pembangkit ya, pembangkit atau apa namanya. Nah, sama dengan ini juga seperti PWM juga. Ini juga frekuensi generator juga. Nah, nanti kita ukur sekalian untuk pengukuran frekuensi. Ini sambil menunggu. Nah, itu udah selesai. Tes N selesai, kita tunggu sampai keluar menu. Nah, setelah keluar menu, kita coba masuk ke menu kapasitor, karena kita mengukur kapasitor yang nilainya kecil, sangat kecil. Nah, seperti itu, mendekati 0 PF ya. Setelah dikalibrasi, tadi kan minus 21 apa berapa tadi ya. Nah, seperti ini. Minus 0,1 nggak apa-apa, 0,01 atau 00 atau 0,01. Ini udah mendekati 0. Jadi 0,0 itu udah mendekati 0. Sehingga hasil ukurnya lebih presisi. Kita coba ukur berapa. Terbaca 1,20 PF. Ya, ini yang 1 PF tadi. Terbaca 1,20 PF. Jadi untuk pengukuran tepat atau tidak tepatnya bergantung pada kualitas dari komponen itu sendiri. Terkadang kalau komponennya yang kualitasnya bagus, nilai toleransinya bagus, bisa presisi tepat diukur. Tapi ketika nilai komponen itu dia toleransinya besar, maka itu namanya dia nilai hitungnya tergantung dari itu tadi, nilai dari toleransi komponen. Jadi seperti itu, 1 PF kebaca 1, sekian, 1,18, 1,19. Dia live, ketika dicabut ya kosong. Seperti itu. Nah, ini lumayan bagus, jadi lebih bagus daripada ini kualitasnya. Kalau ini kalian tadi 3,4 ya, padahal hanya 3 PF. Mungkin karena kualitasnya tidak terlalu bagus. 3,6 ya, sampai 3,6. Kalau yang kualitasnya bagus, dia akan terbaca sesuai dengan nilai dari kapasitor itu sendiri. Contohnya ini
ada lagi. Nah, ini sepertinya lumayan bagus nilainya, kelihatan 39P ya, kelihatan nggak? 39P ya, 39 PF. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Ketika dia kualitasnya bagus, maka hasil ukurnya akan lebih presisi. 39,11, 39,09. Jadi bergantung pada masing-masing kualitas komponen. Terus ada lagi resistor 1 ohm. Ini 1 ohm apa bukan? Coba kita lihat warnanya. Coklat, hitam-hitam, kemudian gold. Ya, udah ya. Untuk pengetesan kapasitor, sekarang kita masuk ke pengukuran resistor. Tekan lama untuk memilih. 1 dan 3 disarankan. Hasil ceknya 1,11 ohm, 1,11, 1,12 ya. Nah, mungkin ini ada hambatan di kawat karena kawatnya kecil, makin panjang, jadi harusnya makin pendek kawatnya atau makin besar kawatnya, dia akan menjadi hambatan ketika nilai ukurnya kecil. Dia harus benar-benar, nah nilai hambatannya sampai 0,16. Ketika kita gabung di sini yang dekat dengan resistornya, dia ada 0,10 ya, 0,10, 0,8 kira-kira sekitar itu. Jadi kalau misalnya 0,10 misalnya, berarti kawatnya 0,10, berarti ketika tanpa kawat dia bisa 1,03 ya. Coba kalau di bawah sini berapa, kita shortkan di sini 0,9, agak susah ya posisinya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dia lebih pendek, dia akan lebih presisi karena kawatnya kecil, jadi hampir dianggap sebagai hambatan. Contohnya seperti kabel juga sama, kabel juga memiliki nilai hambatan. Contohnya seperti ini, misalnya kabel 1 dan 3. Nah, hambatan kabel ini adalah 0,14 ohm ya, kira-kira seperti itu. Jadi kayak semacam kumparan, lilitan, itu juga bisa diukur dengan smart multimeter ini. Next, kita masuk ke menu. Ini saya kembalikan dulu. Nanti untuk pengukuran frekuensi. Jadi sudah semua ya. Tadi kalibrasi sudah, pengecekan transistor, dioda. Oh, dioda belum. Dioda sudah diwakilkan sama LED, tapi untuk lebih meyakinkan kita cari dioda. Kalau transistor kebetulan saya tidak punya stok banyak, tapi bisa untuk transistor seperti Triax, terus Thyristor,
terus MOSFET, apalagi itu bisa dicek secara otomatis ya, seperti ini pengecekan dioda ya. Kelihatan ini kutub positif negatifnya, dia nilainya 6,87 mV ya, kira-kira seperti itu untuk pengecekan komponen. Sekarang kita masuk ke menu. Apa saja yang ada di dalam menu. Jadi mulai tadi yang pertama transistor ini ya. Transistor dianggap sebagai auto check untuk apa? Kristal, induktor, apalagi resistor, transistor, kapasitor dan lain-lain. Itu bisa melalui ini. Terus kemudian frekuensi. Frekuensi tadi yang disebutkan untuk frekuensi counter. Jadi frekuensi ini untuk frekuensi counter, untuk menghitung frekuensi, untuk melihat frekuensi berapa nilainya, frekuensinya. Terus kemudian F generator, dia sebagai pembangkit frekuensi. Jadi sebagai PWM juga ada. Jadi di sini ada PWM-nya juga sekalian untuk diatur berapa persen ya. Tadi yang generator nanti saya cek ya, digunakan nanti frekuensi dan generator. Terus ini tadi hambatan apa, induktor dan resistor. Kemudian ini kapasitor untuk yang nilainya kecil. Kemudian ini kapasitor UF correction. Jadi untuk ketika nilai kapasitornya besar, misalnya di atas 10.000 UF, kadang-kadang dia harus disesuaikan ya, dikoreksi nanti berapa persen untuk pengurangan. Biasanya pengurangannya minus 2% untuk supaya lebih akurat nilainya. Jadi makin besar dia harus ada penyesuaian nilai dari kapasitor itu sendiri. Ini untuk frekuensi untuk kapasitor correctionnya. Rotary encoder tidak digunakan karena saya tidak menggunakan rotary untuk atas bawah. Dia semua hanya menggunakan satu tombol menu. Maksudnya satu tombol button ini. Jadi sebagai turn off juga, sebagai selektor juga, sebagai tes juga. Jadi hanya satu tombol. Nah, terus ini voltage, dia untuk pengukuran. Jadi DC, tegangan DC dapat diukur di sini. Mulai dari 0 mV hingga 50 volt DC. Sampai 50 volt ya, jangan lebih karena komponennya riskan ya, walaupun sudah ada proteksi, walaupun sudah menggunakan komponen-komponen yang untuk memproteksi, tapi disarankan lebih baik untuk pengukuran di bawah 50 volt DC. Terus kita coba lagi menu yang lain. Self test tadi udah ya, untuk kalibrasi, show data untuk melihat data hasil dari kalibrasi, kemudian switch off untuk mematikan. Jadi udah hanya itu saja. Terus kembali lagi ke transistor untuk mematikan ya. Sekarang kita coba untuk frekuensi. Ini sebagai frekuensi counternya ya, mulai dari 0 Hz, 1 Hz ya, sampai dengan 2 MHz. Tapi PWM ini, kalau yang ini hanya dengan sampai 150 kHz.
Kalau yang ini hanya sampai 1 MHz. Saya tunjukkan menunya. Oh, ini belum dipasang baterainya. Nah, saya tunjukkan menunya. Frekuensi generator. Nah, seperti ini. Cara menggunakannya, tekan untuk memilih angka 1 sampai 9 sampai 0, kembali ke 0. Terus tekan lama untuk menambahkan digit. Misalnya 10 berarti kita tambahkan. Jadi 10 misalnya kita setting dulu 0 sampai dengan 0 dulu ya. Kemudian kita tekan lama untuk menambah digit. Nah, nambah digitnya kita klik sekali berarti 10. Ini 10 Hz. Jadi bagaimana caranya ketika kita ingin seperti ini, menambah lagi. Contohnya seperti ini, 10. Jadi 10 kHz, 20 kHz ya, 30 kHz. Kita tambah lagi untuk 230, jadi gitu ya. Jadi kalau mau tepat berarti dari digit yang terakhir dulu. Digit terakhirnya mau berapa? Misalnya mau dibuat 110 misalnya. Berarti kita setting dulu 0. Kemudian kita tambah lagi digit menjadi 1. Kemudian kita tambah lagi digit menjadi 1, jadi 110 ya. Kira-kira seperti itu cara menggunakan frekuensi generator. Ketika kita mau nilai terakhir berarti 999 karena dia tidak ada 1000 kHz tapi digitnya sampai mentok sampai 999,999 kalau nggak salah. Kita coba ya. 9 tambah lagi digit kedua, kita tulis lagi sampai dengan 9. Digit ketiga kita ubah lagi sampai dengan 9. Digit keempat kita ubah lagi sampai dengan 9. Digit kelima kita ubah lagi sampai dengan 9. Digit terakhir kita ubah lagi sampai dengan 9. Oh, kelewat. Jadi berapa ini? Oh, dia bisa 1100 bisa ya? Sampai 1100 ini bisa ini. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Oh, berarti dia bisa sampai 2000 kHz. Oh, bisa sampai berapa ya? Tadi terakhir 21 ya? Berarti bisa sampai 2000 kHz. Ya, berarti 2 MHz bisa ya tadi. Kita coba tadi ya. Nah, ini 999. Tambah 1 di bawahnya jadi 1 MHz. Jadi 1000 kHz sama dengan 1 MHz. Coba tadi berapa terakhir? 21 berarti ya. 2100. Ini kan 2000. Oh, terakhir berarti 2100 tapi dikurangi 99,999 kHz. Coba kita cek nilainya. Ini saya lepas dulu.
Jadi dari sini masukkan pin out G-nya ya, terus ke sini kita colok dengan in. Nah, seperti ini. Nilai dari pengukuran frekuensinya 2000 kHz. Jadi 2000 MHz ya. 2 MHz ya. Kalau 2000 kilo kan berarti 2 MHz. Berarti sampai dengan 2 MHz frekuensinya bisa. Nah, kalau untuk PWM ini hanya sampai 150 kHz. Oke, saya matikan. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini 1 kHz. Jadi akan terbaca di sini 2 kHz. Kita tunggu dia akan lambat ya. 2 Hz, 4 Hz, 5 ya, 6. Jadi kira-kira seperti itu. Misalnya kita setting, kita tambah digitnya menjadi 107 seperti ini, 107 Hz. Terlihat ya, kira-kira seperti ini. Ini saya matikan, coba yang oke, kita coba yang ini. Jadi di sini ada pin, kita lihat warna putih VCC plus, warna hitam VCC min, warna coklat PWM nya untuk sinyalnya. Jadi tadi yang hitam yang plus. Di sini ada plus 5 volt, letaknya di sini ya. Di sini juga ada 5 volt, kalau nggak salah letaknya di sini. Jadi boleh mau pakai yang mana. Nah, seperti ini. Ini min yang paling pojok seperti ini di dalam. Nah, kemudian sinyal frekuensinya kita masukkan ke sini. Benar apa salah ini? Nah, jadi untuk yang sekarang ini belum ada tanda. Ini dicoba saja sinyalnya yang mana. Nanti untuk berikutnya saya akan kasih tanda yang sinyal, mana yang ground. Kira-kira seperti itu. Di sini 1052, maksudnya 1052. Di sini sudah terbaca 1059. Jadi mana yang akurat? Saya lebih yakin ini lebih akurat, karena untuk mengukur kristal pun dia bisa lebih akurat. Tadi 11,995 atau berapa tadi ya, untuk cek kristal, osilator atau resonator. Coba kita kurangi, dia akan kurang. 671 terbaca di sini 675. Kita tambah misalnya 3000,
3022, terbaca 3042. Jadi kira-kira seperti itu. Ini untuk generator, ini sebagai frekuensi counternya. Jadi bisa untuk mengukur frekuensi, ditampilkan dalam angka digit, jadi bukan dalam diagram. Kira-kira seperti ini. Kita tambah misalnya 43 misalnya, nah maka kebaca 43,8 sekian ya. Ini mentok 150, udah nggak bisa ditambah lagi, udah mentok. Terbaca di sini 151,917 kHz. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengukuran frekuensi. Nah, saya kira sudah cukup pengukurannya, udah semua ya. Kalau PWM saya tidak, karena tidak ada alat untuk pengecekan, jadi biasanya teman-teman teknisi sudah paham ya, biasanya untuk audio atau keperluan lain ini bisa ada menu untuk PWM. Jadi kira-kira itu sudah saya informasikan semua menu-menunya, fungsi-fungsinya. Nah, untuk nanti saya lanjutkan di video berikutnya untuk pengukuran komponen SMD. Jadi selain komponen DIP, multimeter ini juga bisa untuk pengukuran SMD ya, atau sekalian untuk ini voltmeter. Kita juga dapat mengukur voltmeter. Saya ambilkan dulu. Contohnya seperti ini. Saya ada adapter ISP yang di sini ada tegangannya 1,8 volt, 2,8 volt dan 3,3 volt. Jadi nah, contohnya seperti ini. Ini kita kasih input ya, sudah nyala. Lalu kita ukur berapa volt. Jadi bisa digunakan untuk voltmeter. Ambil pinnya yang di sini ya, katoda dan anoda. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita ukur berapa volt tegangan dari ini. Jangan kebalik, kalau kebalik dia tidak terbaca. 1,8 volt terbaca 1,77. Jadi ini bukan karena kesalahan voltmeter, tapi memang di sini LDO 1,8 volt nilainya di bawah 1,8. Sebentar saya ambilkan multimeter yang lain. Nah, di sini ada multimeter juga sebagai pembanding. Ketika kita ukur, nah 1,79 ya, hampir 1,8 volt ya. Di sini terbaca 1,77, selisih 0,2 volt. Kemudian yang ini 2,8 nya di sini terbaca 2,82 volt. Coba
kita cek kalau di sini terbaca 2,84, selisih 0,2 ya, 0,02 maaf, 0,02. Terus kita cek lagi ini 3 voltnya kebaca 3,25 ya, 3,25. Kalau dengan Sanwa 3,27, kira-kira seperti itu, selisihnya 0,02. Kita juga bisa ngecek berapa yang dikeluarkan dari sini, dari Sanwa ini, kutub positif negatifnya ini dia mengeluarkan berapa volt, kita juga bisa cek. Nah, 270 milivolt ya. Jadi tegangan yang dikeluarkan oleh Sanwa adalah 270 volt. Milivolt, maaf. 270 milivolt. Nah, jadi kita dapat mengukur berapa volt tegangan yang keluar. Contohnya ini, ketika kita nyalakan, kita mau ukur berapa tegangan yang keluar dari ini. Kita ukur sebentar, sini ya. Ini salah, ini harus minnya di sini pojok. Kemudian ini yang sebelah sini adalah nah 4,97 volt. Ini yang 5 voltnya ya. Terus yang ini sini lagi. Jadi bisa untuk ngukur voltmeter, bisa sebagai voltmeter. Nah, terus ini USB-nya berapa volt, kita cek di sini. 5,05 volt. Ya, power bank, keluar dari power bank masuk ke USB, nilainya sekian. Terus kita cek juga yang di LED, berapa volt LED-nya. LED-nya 2,35 volt ya. Jadi kira-kira seperti itu jika ingin melakukan pengukuran voltmeter. Oke, sudah cukup. Nanti video berikutnya saya akan mencoba untuk komponen SMD. Jadi untuk video yang kali ini saya coba untuk semua komponen-komponen yang DIP. Untuk berikutnya saya akan coba videokan untuk komponen SMD. Kira-kira itu. Sudah cukup ya. Kita sampai jumpa lagi ke video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.